Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sari Idrus, NPM 2018-03006, jurusan Sistem Komputer STMIK Handayani Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu modulasi dan jenis-jenis modulasi. Yang pertama, apa itu modulasi? Modulasi dapat diartikan sebagai proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Jadi untuk dapat mengirimkan suatu informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya yang menggunakan teknologi frekuensi radio, informasi tersebut harus dimodulasi terlebih dahulu sebelum dipancarkan. Rangkaian yang berfungsi sebagai modulasi disebut dengan modulator. Contoh perangkat atau peralatan yang memerlukan rangkaian modulasi diantaranya seperti pemancar radio, telepon seluler atau ponsel, pemancar televisi, dan modem. Adapun tujuan dari modulasi yang pertama, transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Yang kedua, masalah perangkat keras menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menekan derau atau masalah atau interferensi. Yang keempat, untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Selanjutnya, untuk multiplexing atau proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Seperti apa jenis-jenis dari modulasi itu sendiri? Yang pertama, modulasi analog. Sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau secara terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Setiap jenis modulasi memiliki kelemahan dan kelebihannya. Berikut ini ada 3 jenis modulasi analog yang sering digunakan dalam sistem komunikasi radio analog. Yang pertama, amplitude modulation atau AM. Modulasi jenis ini adalah modulasi yang paling simpel. Frekuensi pembawa atau carrier diubah amplitudenya sesuai dengan sinyal informasi atau message sinyal yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, AM adalah modulasi dalam mana amplitude dari sinyal pembawa atau carrier. Sebuah karakteristiknya sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Modulasi ini disebut juga linear modulation. Artinya bahwa pergeseran frekuensinya bersifat linear mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Ini adalah gambar dari yang tadi. Selanjutnya, frekuensi modulation atau FM. Modulasi frekuensi adalah salah satu cara memodifikasi atau merubah sinyal sehingga memungkinkan untuk membawa dan mentransmisikan informasi ke tempat tujuan. Frekuensi dari sinyal pembawa carrier sinyal berubah-ubah menurut besarnya amplitude dari sinyal informasi. FM ini lebih tahan noise dibandingkan AM yang sebelumnya. Ini juga ada gambar dari frekuensi modulation, bisa dilihat. Selanjutnya, pulse amplitude modulation atau PAM. Basic konsep PAM adalah merubah amplitude sinyal carrier yang berupa deretan pulse atau diskrit, yang perubahannya mengikuti bentuk amplitude dari sinyal informasi yang akan dikirimkan ke tempat tujuan, sehingga sinyal informasi yang dikirim tidak seluruhnya, tapi hanya sampelnya saja, atau sampling sinyal. Ada juga gambarnya, bisa dilihat sendiri. Yang kedua, modulasi digital. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki 2 kondisi, yaitu 0 yang berarti on dan 1 yang berarti off. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya mudah, cepat, dan akurat, sama seperti sinyal analog. Untuk mengirimkan sinyal digital ini dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless atau radio frekuensi, juga diperlukan proses pemodulasian yang dinamakan dengan modulasi digital. Yang dimaksud dengan modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawanya atau carrier sinyal. Modulasi digital pada dasarnya adalah proses pemodifikasian sifat
dan karakteristik gelombang pembawa, sehingga bentuk hasil gelombang pembawanya memiliki ciri-ciri bit 0 atau 1. Modulasi digital terdiri dari 3 jenis dasar, yaitu yang pertama, amplitude shift keying atau ASK, di mana adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitude sinyal informasi digitalnya. Dalam sistem modulasi ASK, simbol biner 1 direpresentasikan dengan suatu ketinggian amplitude tertentu pada gelombang pembawanya. Sinyalnya berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0 yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Yang kedua, frekuensi shift keying atau FSK adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam sistem modulasi FSK atau frekuensi shift keying, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda dengan frekuensinya. Yang ketiga, phase shift keying atau PSK merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasian menggunakan cara pergeseran fasa. Pada sistem modulasi phase shift keying atau PSK, sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitude dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0, tetapi untuk sinyal 0, fase gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.